Prestasi hebat di UIN, cerita seru bikin happy, berbicara inspiratif, di Alinea semua positif. Hai, selamat datang di Alinea, merangkai kata menjadi cerita bersama saya Nazratul Uyun. Siapa bilang kalau beasiswa itu cuma dibayarin uang kuliahnya aja? Nah, Bright Scholarship membuktikan kalau ternyata bukan cuma UKT aja nih yang dibayarin. Karena dengan beasiswa ini bantu kamu untuk tumbuh, bersinar, dan juga berdampak. Untuk itu di episode kali ini kita akan berbincang langsung dengan anak-anak muda yang super keren. Awardee dari Bright Scholarship UIN Radinata Lampung. Ini dia Wahyu Saputra dan juga Pedlianti. Alinea setiap Jumat, info kampus buat dirimu. Berinspirasi dengan cerita mahasiswa penuh karya. Hai. Hai. Gimana, sehat semuanya? Sehat, alhamdulillah. Oke, karena ini dari Bright Scholarship jadinya bersinar banget ya hari ini. Oke, sebelum kita ngomongin tentang Bright Scholarship, juga mungkin gimana sih manfaatnya, dampaknya, gimana cara memperolehnya, boleh kita kenalan dulu sama teman-teman Alinea. Hai sahabat Alinea, perkenalkan nama saya Pedlianti. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika semester 8. Oke, kalau Wahyu? Hai Sobat Alinea, perkenalkan aku Wahyu Saputra, mahasiswa aktif semester 5 Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Radinata Lampung. Oke, jadi kalian semester berapa tadi? Kalau aku semester 5. Semester 8. Oh, berarti semester 8. Iya. Oke, ini kayaknya menarik banget ya, ada semester 5 dan semester 8. Berarti jenjangnya Bright Scholarship ini cukup panjang ya. Iya, betul, Oke. betul. Tapi orang kan sering dengar ada namanya Bright, ada juga Brilliant. Nah, boleh dikasih tahu dong apa sih Bright Scholarship itu gitu? Siapa nih mau jawab? Oke. Nah, jadi beasiswa Bright Scholarship itu salah satu beasiswa di bawah naungan dari YBM Brilliant. Nah, YBM Brilliant ini salah satu lembaga filantropi yang menghimpun dana zakat, infak maupun sedekah. Nah, salah satu program dari YBM ini salah satunya pendidikan. Nah, di bidang pendidikan ini yaitu beasiswa Bright Scholarship. Nah, di bidang pendidikan ini sebenarnya ada 3 beasiswa. Yang pertama itu beasiswa Smart Scholarship. Oke. Ya, beasiswa Smart Scholarship ini untuk siswa atau siswi SMA atau sederajat. Oh Iya. iya. Nah, yang kedua yaitu Bright Scholarship. Nah, beasiswa Bright Scholarship ini diperuntukkan untuk para mahasiswa atau mahasiswi di jenjang perkuliahan, di mana beasiswa ini fully funded atau dibiayai penuh dan juga difasilitasi asrama. Dan yang terakhir, yang ketiga yaitu beasiswa My Scholarship. Nah, beasiswa My Scholarship ini diperuntukkan untuk mahasiswa dan mahasiswi perkuliahan juga, tetapi hanya dibantu UKT-nya saja gitu. Oh gitu. Iya. Jadi ternyata banyak jenis beasiswanya Iya, ya. betul banget. Oke, jadi punya insight baru nih. Iya, Ternyata dari sekolah udah bisa nih Iya, dapet udah bisa. beasiswa. Iya, betul. Oke. Apa sih nggak buat kalian tuh jadi tertarik gitu untuk daftar Bright Scholarship ini gitu? Kalau dari Padli gimana? Oke, kalau dari saya sendiri, saya tertarik itu mungkin karena ini ya Kak, termasuk juga asrama. Asrama, dan asrama itu tidak hanya asrama saja, tetapi fasilitas lengkap. Oh, Pokoknya dari dalam asrama itu lengkap. Ada wifi, terus ulkas, segala macam lah ada. Oke, jadi Iya. all in ya. Benar, all in gitu, lengkap. Jadi satu asrama. asrama itu ada berapa orang sih? Tergantung, kalau saya sendiri di BS7 itu ada 19 Oh, ada 19 satu asrama. di asrama. Oke, nah mungkin kegiatan di asrama itu ngapain aja nih? Yang putri sama putra ada bedanya kah? Dari awal atau dari awal nih kayak Oh, iya, dari awal, pagi? boleh, iya. Oke, kalau dari pagi itu kami kegiatannya itu pertama kan sekitar jam 3:30 itu kami kan tahajud. Habis tahajud itu baca Al-Quran dulu, kayak menghafal, terus habis itu salat subuh. Nah, habis salat subuh itu hafalan itu nanti disetorkan ke musyarifah atau ustazahnya itu. Ke ustazahnya, habis itu udah hafal, udah menyetorkan hafalan itu, kami kayak bersih-bersih asrama. Nanti pagi itu ada yang kuliah, ada yang di asrama melakukan aktivitasnya. Nah, sesudah itu langsung kalau sampai zuhur itu palingan ada yang di asrama, ada yang di
di kampus, juga di kampus melakukan sholatnya ya basing atau sendiri-sendiri. Nah di masjid di asrama. Ya di asrama atau di masjid ini melakukan kegiatan-kegiatan rutin. Yang pertama itu kita sebelum sore atau sebelum maghrib itu al-maksuratan. Semuanya itu kumpul kayak majelis gitu, kayak majelis taklim. Berarti ini tuh ada pembinanya gitu Iya, ya di Iya, betul. ada ustazah sama ustadznya oke. gitu. Berapa orang tuh ustaz sama ustazahnya? Satu. Ada satu orang. Oke, gitu. setiap asramanya. Iya, ada. Oke. Jadi al-maksuratan, al-maksurat ini Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin itu untuk pagi subuh sebelum Tahajud. bukan Setelah tahajud. duha ya. Juga. Oh, Iya. sebelum duha. Iya. Oke. Riyadhus Shalihin. Habis itu barusan kami menghafal Al-Qur'an, habis itu di store lagi ke ustazah atau musarifahnya. Oke, nah Bright Scholarship ini berarti boleh dimulainya itu di semester berapa sih? Maksudnya boleh apply-nya itu di semester berapa? Oke, kalau angkatan sekarang itu semester 1. Iya. Kalau angkatan saya semester 3. Oke, kalau yang ini Wahyu waktu semester berapa daftar Bright nih? Karena aku angkatan 2023 waktu itu dari semester 1. Dari semester Ya, tapi angkatan sebelumnya itu dari semester 3. Nah, jadi ada perubahan gitu, Ada perubahan Iya, peraturan. peraturannya. Oke. Tapi untuk tahun 2022 sampai sekarang itu untuk maba gitu. Oh, dari semester maba. 1. Sampai kapan? Maksudnya dari maba itu Oke. atau dari semester 3 sampai kapan beasiswanya ini? Oke, jadi untuk beasiswa Bright Scholarship ini kan tadi udah dijelaskan bahwa beasiswa ini fully funded. Jadi akan difasilitasi gitu dari semester 1 sampai semester 8. Wow, Ya. menarik ya. Itulah unggulnya Bright Unggulnya Scholarship. Bright Scholarship ya. Oke, Iya. jadi udah mulai kelihatan menariknya nih teman-teman. Dari maba sampai kamu selesai ini bakal dibayarin sama Iya. Bright Scholarship. Iya, betul banget. Karena kalau kita lihat ya di luar sana itu jarang banget ada beasiswa yang dari semester 1 yang memfasilitasi sampai selesai gitu. Iya. Kalau kita lihat ya mungkin kalau KIP kuliah kan ya emang dari Sudah, maba. iya. Iya. Terus kalau kita lihat lagi beasiswa BSI, terus beasiswa yang lainnya juga itu biasanya kan dari semester 4 atau semester 5 Iya, kan ya. oke. Jadi Jadi nggak ini qualified. keunggulan dari Bright Scholarship nih dari maba sampai lulus. Iya, betul banget. Dan fun fact-nya, beasiswa Bright Scholarship ini belum dikenal waktu itu. Gitu, masa Betul. belum dikenal? Beneran? Iya, bener. Soalnya Karena- habis dari Alena ini makin dikenal ya. Iya, betul banget. Ya. Jadi waktu itu pas alhamdulillah aku waktu itu keterima. Nah, di situ teman-teman kelasku nanya, "Itu beasiswa apa?" gitu Dari kan. mana? Iya, Nah, banyak betul yang nanya banget. gitu. Makanya aku Gitu. sedikit jelaskan kepada teman-teman kawan di kelas itu. Iya. Oke, nah karena itu mungkin udah mulai penasaran nih teman-teman, ceritain sedikit proses dari seleksinya gitu, gimana? Apa yang paling menantang? Kalau saya sendiri menantang banget ya Kak, karena Bright Scholarship ini kan fasilitasnya lengkap, terus asrama juga, jadi dia kayak menantang gitu. Kalau saya dari awal itu ini pertama itu dapat informasi dari kawan dari yang ini Dharma Jaya. Oh, dari kampus lain. Iya, katanya daftar aja. Terus kan kataku, aku udah akhir loh ini pendaftaran. Terus kata dia daftar aja, mumpung masih buka. Habis itu aku daftar. Terus alhamdulillah itu baru keterima seleksi. Ini seleksi berkas. Oh, jadi ada tahapannya, Seleksi berkas, wawancara gitu. Nah, habis itu seleksi berkas, wawancara itulah yang bikin deg-degan gitu kan, keterima atau enggaknya gitu kan. Wawancaranya dengan siapa sih kalau boleh tahu? Dengan ini mentornya. Oh, dengan mentor. Iya, mentor. Habis itu wawancara, udah dari sana, habis itu kita nunggu kan ya. Itu yang paling deg-degan lah nunggu ya. Bener Lolos diterima nggak atau ya, enggaknya, iya gitu. betul. Jadi itulah, apalagi saya yang dari jauh terus merantau butuh banget ya kan Kak. Terus apalagi biaya kosan yang mahal banget. Jadi yang ini yang sangat saya butuhkan Sangat gitu. terbantu Iya, banget sangat ya. terbantu dari ekonomi sama ininya gitu. Oke, by the way, emang dari mana sih asalnya? Aku Tanggamus. Oh, dari Tanggamus. Aku juga Tanggamus. Oh, aku juga dari Tanggamus. Iya. Oke, jadi kita buat komunitas ya. Oke, nah dari proses seleksi itu apa sih yang mungkin beda ya antara Pedli sama Wahyu? Yang faktor yang paling menentukan kalian tuh lulus gitu, kira-kira ya dari sekian banyak persyaratan ya. Nah, nanti mungkin boleh di-spill sama Pedli atau juga sama Wahyu persyaratannya itu apa aja dan faktor
X dari kalian masing-masing tuh apa yang bisa membuat kalian tuh lulus gitu. Oke. Gimana Wahyu? Oke, kalau dari angkatan aku sebelumnya itu 2023 itu untuk proses seleksinya itu seleksi berkas sama wawancara dua. Nah, untuk seleksi berkasnya itu sebenarnya nggak jauh beda sama KIP kuliah. Nah, kebetulan waktu itu aku dapat informasi dari kawan. Nah, dan aku lihat itu syaratnya itu sama dengan KIP kuliah. Waktu itu aku coba beasiswa KIP kuliah juga, tapi qadarullah belum rezeki lolos, ya. oke. Tapi ada dorongan dari kawan, coba beasiswa yang ini, YBM Brilliant Bright Scholarship ini dicoba dulu. Dan alhamdulillah waktu itu lolos seleksi berkas, lanjut ke wawancara. Nah, kebetulan di wawancara itu angkatanku dapat 2 kali wawancara. 2 kali wawancara. Iya. Kenapa tuh 2 kali wawancara? Kalau yang wawancara pertama itu kita pertama itu dites dulu ngajinya. Iya, ngaji. Terus yang kedua, yang wawancara kedua itu tuh kita ditegaskan siap nggak untuk berasrama. Kenapa? Ya karena itu tadi kita wajib asrama gitu. Dan Sampai lulus ya asrama itu ya? betul. kebetulan kalau dari angkatanku cuman sampai semester 6 perjanjiannya. gitu, perjanjiannya, Iya. oke. Gitu. Nah, tapi waktu itu sempat insya Allah katanya kalau misalnya ada informasi lagi kayaknya sampai lulus. Sampai lulus. Iya, ada perpanjangan. Nanggung ya kan tinggal 2 Iya, semester. betul banget. Nah, waktu wawancara kedua itu tuh deg-degan juga gitu. Karena kan di wawancarain sama banyak kawan yang lolos di wawancara pertama itu kan. Jadi, keren-keren semua ini ya, kayak kurang pede gitu. Dan alhamdulillah pas pengumuman itu tuh alhamdulillah terpilih gitu, dan masih nggak nyangka sih Oke, sebenarnya. mungkin IPKD yang standar banget ini berapa? 3. Minimal 3. Iya, Iya, minimal 3. Minimal IP. 3. Yes. Oh, IP-nya Wahyu berapa waktu itu? Kan semester 1. Semester 1 belum. Oh, belum. Iya. Nah, persyaratan yang penting lagi mungkin kalau bukan IPK berarti apa tuh? Ini hafalan. Oh, hafalan. Hafalan. Iya, hafalan. Oh, ternyata hafalan ini ditekankan banget ya di betul, Bright Scholarship iya. ini. Iya. Nah, tapi buat teman-teman yang misalnya bukan backgroundnya santri gitu Santri, ya. Aku jujur SMA negeri kan, bukan santri. Tapi nanti pas ditanya hafalan ya hafal yang seadanya dulu, nanti ketika Jujur kita aja Iya, ya. itu betul yang banget, penting, jujur aja. jujur. Jujur itu penting. Nah, nanti kalau kita udah lolos, udah di asrama, itu nanti bakalan kita hafalan bareng-bareng tentunya. Oke, nanti juga bakal ngaji bareng-bareng. Iya, Iya, betul betul. banget. Oke, seru banget perbincangan kita kali ini. Tapi kita bakal lanjutin lagi, tapi setelah jeda yang satu ini. Oke. Bingung mau kuliah di mana? Cari kampus yang banyak prestasinya, banyak fasilitas dan beasiswa. UIN, Raden, Intan, Lampung solusinya. Wujudkan mimpi bersama UIN, Raden, Intan, Lampung. Hai, kembali lagi di Alinia, masih bersama saya Nazratul Uyun dan juga ada Pedli dan juga Wahyu. Nah, kita masih lanjut ngomongin Bright Scholarship tadi ya, makin penasaran nih. Boleh nggak sih di-spill berapa yang dikasih dari Bright Scholarship buat awardee-nya gitu? Oke. Dikasihnya per semester kah, atau per tahun kah, atau per bulan? Gitu. Oke. Gimana nih? Siapa dulu yang mau jawab? Ya mungkin dari saya dulu Kak. Oke. Untuk asrama, untuk Bright Scholarship beasiswa ini biayanya itu ada yang per tahun, per UKT, per UKT sama per bulan Kak. Oh, per UKT dan per Per bulan. bulan, Oh, nah. jadi ada bulanan, ada per semesteran. Ya betul. Kalau per bulan itu 900 Kak. Per bulan 900. Iya. Itu berarti untuk kayak living cost kalian gitu ya? Ya, living Iya, betul. allowance. Oke, itu 900. Lumayan ya. Iya, lumayan, Oke, alhamdulillah. apalagi tuh? Terus kalau UKT itu kan dibayarin mau berapapun itu, sama YBM Brilliant atau Bright Scholarship itu dibayarin juga Kak. Oke. Terus ada lagi mungkin tambahan yang cukup. Karena dengan asrama tadi itu ya Iya, sudah betul. di cover juga. Iya, betul. Oke. Menariknya. Nah, katanya Bright Scholarship ini sedang open ini ya. Iya betul. Sedang Betul mencari banget. awardee Iya, gitu. iya, Oke, betul. mungkin boleh dipromoin dong ke teman-teman Alinia gitu.
Boleh dipromoin ke teman-teman lainnya. Oke, jadi buat teman-teman mahasiswi UIN Raden Intan Lampung, ini beasiswa Bright Scholarship dari YBM Brilliant lagi buka nih. Jadi langsung daftar sekarang karena pendaftarannya tidak lama, sampai 10 Agustus aja. Oke. Jadi sekarang cepetan daftar. Harus Ditunggu. harus pokoknya. Dicek di mana nih pendaftarannya? di IG YBM IG-nya Brilliant gitu. pada YBM Brilliant Lampung. atau Bright Scholarship Yes, betul. .b Bandar Lampung. Oke, bisa dicek di websitenya dan Iya. juga bisa dicek di Instagramnya ya. Instagramnya. Ini khusus cewek-cewek atau wanita. Iya. Oh, ini khusus yang Iya. Iya betul Perempuan. banget. Jadi kan Oke. YBM Brilliant ini kan Bright Scholarship ini kan dibangun YBM regional, ada per regional Oh, gitu. ada regional, oke. Nah, di regional Bandar Lampung ini punya 4 mitra kampus. Yang pertama itu UIN Raden Intan Lampung, Unila, ITERA, dan juga Universitas Bengkulu. Oh, oke. Ya, nah jadi kalau tahun kemarin itu 2024 itu kuotanya di Bengkulu, di Bandar Lampung nggak ada. Oh, Nah, gitu. Sekarang Ada. sekarang ada di sini. Oke, Nah, khusus- kuotanya khusus yang perempuan. ya kalau dari UIN untuk khusus perempuan. Oke, jadi buat para ciwi-ciwi ya, ditunggu gabung jadi keluarga Bright Yes, Scholarship. betul. Intinya Oke. jangan takut, dicoba Jangan dulu. takut, ya. Nah, sebagai Ordi, apa sih yang kalian rasakan dampak terbesarnya setelah menjadi Bright Scholarship? Jadi apa sih kalian tuh jadi merasa seperti apa gitu? Oke, kalau dari saya sendiri itu dampaknya itu saya tipe orang yang kayak setengah-setengah ekstrovert, setengah introvert gitu kan ya Kak. Ambivert berarti. Ya, tapi setelah mengenal Bright Scholarship, karena kan Bright Scholarship itu dituntut kita buat public speaking ke orang-orang, karena Oh. iya tidak ada yang introvert kalau di ini Bright, harus benar-benar ekstrovert gitu. Nah, kalau saya sendiri itu ngerasa kayak lebih ngomong di depan orang-orang tuh kayak nggak takut lagi, karena udah dilatih gitu, karena kita setiap bulan ada pembinaan ada pembinaan public speaking dan lainnya gitu buat melatih awardinya itu. Terus mungkin saya dari bukan backgroundnya santri, nah jadi saya di asrama itu mungkin hampir sama kayak pondok ya Kak, ada kayak hafalan segala macam. Nah, alhamdulillah hafalan saya meningkat gitu ya, walaupun dikit-dikit ya. Jadi banyak value yang bertambah Iya, Iya, betul betul. banget. Oke, kalau Wayu sendiri gimana? Kalau sebelum sesudah keterima Bright Scholarship ini banyak banget ya peningkatannya. Ya salah satunya itu tadi kita dilatih untuk disiplin. Nah, ya baik dari sholatnya, segi hafalan, dari kerapihan juga. Ya kita dilatih Dilatih ya untuk Iya, untuk menjadi betul. mandiri. Iya betul banget. Oke, enak ya jadi mahasiswa terus dapat beasiswa Iya, Bright Iya. Scholarship. enak banget. Enak banget. Oke, nah berarti tadi kan udah di-spill sedikit sama Pak Edli ya, ada public speaking. Apa aja sih kalau boleh tahu kegiatan dari Bright Scholarship ini? Programnya. Oke, program itu, kalau programnya itu ada public speaking, ada bikin kayak videografi gitu, terus tentang kajian-kajian Islam, kayak apa tuh, tentang hadis-hadis lah, hadis-hadis. Terus apa lagi ya tuh? Pokoknya banyak lah yang positif-positif lah. Hafalan Iya, tadi hafalan, ya. hafalan Iya. tadi. Ada target nggak sih yang hafalan itu? Ada. Tapi Berapa tuh? targetnya itu, jadi kan kita di situ kan 3 tahun ya di asrama itu. Nah jadi target tahun pertama itu biasanya jus 30 dulu. Iya. Oh, target pertama Iya. jus 30 dulu. Terus baru tahun kedua ketiga itu surat-surat pilihan. Ya. Kalau surat pilihannya itu kalian pilih sendiri Iya. atau ditentukan? Ditentukan. Udah ditentukan. Oh, udah ditentukan. Oke. Nah, kalau tadi kan udah jadi Ordi, terus udah banyak keunggulannya, banyak programnya juga. Nah, gimana sih Bright Scholarship ini akhirnya ngebentuk cara pandang kalian gitu ke depannya, melihat masa depan lah gitu. Jadi, kalau dari Bright Scholarship ini apa sih pandangan kalian ke depannya gitu? Kalau pandangan ke depannya itu untuk menjadi lebih baik lagi gitu kan dari yang sebelumnya itu. Terus pandangan masa depan nih dari YBM Brilliant ini meningkatkan ini keterampilan kita bagaimana dari yang sebelum ke sesudah ini jadi lebih baik lagi gitu Kak. Yang dulunya kayak apa tuh nggak bisa apa-apa, misal nih masa depan ke depan tuh kayak misal kita nggak bisa untuk berbaur segala macam dengan teman kita di asrama ini seperti ini, alhamdulillah kita bisa gitu Kak. Oke, jadi bisa berbaur dengan banyak orang Betul. Ya betul banget, karena kita di asrama juga dibekali ilmu juga dan kepemimpinan, karena
sesuai dengan tagline-nya YBM Brilliant, memberi makna Indonesia. Nah, jadi kita sebagai awardee harus siap nantinya ketika sudah lulus kuliah itu harus bisa menjadi seorang pemimpin di masyarakat. Oke, apa tadi memberi makna Indonesia. Ya, itu kok jargonnya ya? Iya. Iya, betul Oke, banget. boleh dong digituin jargonnya kayak mana nih? Oke. Kalau saya bilang YBM Brilliant, jawabnya memberi makna Indonesia gitu. Oke, boleh dicoba ya. Oke. YBM Brilliant memberi makna Indonesia. Oke. Nah, karena tadi memberi makna, berarti nih kalian sebagai ordi sudah akan kasih kontribusi ke masyarakat itu apa sih? Apa aja yang kontribusinya ke masyarakat? Oke, kalau kita selama di asrama waktu itu pernah melakukan kegiatan kepada masyarakat. Nah, yang pertama itu kita berkontribusi ke masyarakat itu waktu itu ada project terkait namanya Megilian. Apa itu Megilian? Megilian itu tuh Magot Brilian. Jadi kita mengedukasi masyarakat, belajar bareng-bareng sama masyarakat terkait Magot. Magot itu fungsinya untuk apa? Jadi kan banyak banget masyarakat yang belum tahu ya. Magot itu iya masih asing banget. Iya, asing terus jijik ya Iya, kelihatannya. ngelihatnya padahal itu sangat menguntungkan ya. Iya, betul banget. Menguntungkan para petani juga. Jadi kita di situ gimana caranya budidaya maggot, cara pemberian pakan segala macam gitu. Terus kita juga membantu juga para masyarakat ya, seperti kayak bertugas kurban, kita terlibat juga berkurban. Betul. Jadi waktu Idul Adha berarti ada di asrama terus Iya. terlibat sebagai panitia Betul. kurban. Kalau mungkin teman-teman kalau lagi liburan ini ya pulang kampung ya. Kalau kita ya tetap di asrama gitu. Di asrama dan terjun ke masyarakat. Iya, betul banget. Kayak sosialisasi gitu. Ya, sosialisasi. Oke, keren banget ya sebagai ordi dari Bright Scholarship. Ya, semoga sehat-sehat. Amin. Kita mau masuk ke sesi games dulu nih, jawab cepat dan jujur. Oke. Cepat aja, nggak usah pakai mikir-mikir. 3 kata tentang Bright Scholarship. Kalau tentang 3 kata, kompeten, unggul, kreatif. Oke. Smart, confident, unggul. Oke, ini kayaknya ordi Bright Scholarship pede-pede banget ya. Karena kata pede tadi emang dilatih buat pede gitu Iya, kan betul. ya. Oke, 3 kata tentang Uin Raden Lampung. Unggul, mendunia, dan apa ya? Apa ya? Ya apa ya kamu ingat tentang Uin? Bertumbuh. Oke, unggul mendunia bertumbuh. Kalau Wahyu? Aku cinta Uin. Oke, aku cinta Uin. 3 itu. Oke, dan terakhir ini nih kita mau campaign biar orang-orang tuh suka baca buku ya. Oke. Ada satu buku yang pernah kalian baca terus yang paling berkesan apa? Oke, kalau dari aku ada satu buku judulnya La Tahzan. Tahzan. Buku itu udah terkenal banget dan itu isinya gimana caranya kita dari bawah menjadi dari yang kesedihan menjadi bangkit gitu untuk lebih baik lagi gitu. Jangan terpuruk terus Iya, gitu. Betul banget. Oke, kalau Pedli? Kalau dari saya ada sih, mungkin buku ini jarang terkenal ya Kak. Tentang perjalanan hidup. Oke, bukan tentang perjalanan hidup. Oke. Itu bisa mengubah Pedli menjadi lebih baik. Iya, betul. Oke, seru sekali perbincangan kita kali ini. Thank you so much ya. Makasih udah datang ke Alenia dan juga terus sebarkan semangat positif khususnya untuk mahasiswa-mahasiswa Raden Lampung. Dan terima kasih untuk teman-teman Alenia. Hai teman-teman Alenia, sebagai penutup saya akan kasih pantun. Jalan-jalan ke kota lama sambil ngopi dan cari wacana. Dengerin podcast jangan cuma lama. Yuk daftar Bright Scholarship, wujudkan cita-cita. UIN Raden Lampung bertumbuh mendunia. Bye-bye. Saksikan di setiap episode, inspirasi membuatmu terpukau. Pengalaman dan cerita suka di Alenia semuanya